Perkenalkan, nama saya Fahira Intan Uhrawi dari kelas MPI C3. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi model pembelajaran pencapaian konsep atau konsep learning. Jadi langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu definisi model pembelajaran pencapaian konsep. Jadi model pembelajaran pencapaian konsep ini dimulai dengan studi proses berpikir oleh Brunner dan Austin, menunjukkan maka model pembelajaran pencapaian konsep dimaksudkan untuk membantu siswa memperoleh pemahaman tentang konsep yang dapat digunakan untuk mengorganisasikan data, sehingga siswa dapat mempelajari, menganalisis, dan mengembangkan konsep dengan cara yang efektif. Pengertian model pencapaian konsep adalah model yang efektif untuk menyajikan informasi yang terorganisir dalam mempelajari bidang studi. Salah satu keunggulannya adalah membuat belajar lebih mudah dan lebih efektif. Brunner menemukan model pembelajaran tentang proses berpikir pada tahun 1960 yang menunjukkan bahwa model ini dimaksudkan untuk membantu siswa menemukan dan mengarahkan bagaimana konsep-konsep tersebut digunakan untuk mengolah informasi yang mereka peroleh dan mempermudah siswa untuk mempelajari konsep dengan efektif melalui analisis dan mengembangkan konsep. Kemampuan untuk belajar dengan efektif dan menjadikan lebih mudah adalah salah satu keuntungan dari model ini. Model pembelajaran pencapaian konsep dirancang untuk membantu siswa segala usia meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka dan meningkatkan pemahaman dan memahami tentang konsep dalam model ini. Siswa mencari konsep secara mandiri dan mempelajari contoh yang relevan dari konsep tersebut. Setelah pendidik memberi contoh dan mencontoh konsep, siswa membuat asumsi sementara tentang konsep apa yang mungkin digunakan, analisis hipotesis dengan memperhatikan contoh dan hasilnya mencapai konsep yang dimaksud. Model pembelajaran pencapaian konsep juga disebut pengkajian konsep atau konsep learning, adalah sebuah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk membantu pemahaman siswa dan memahami ide-ide yang mendasari suatu mata pelajaran atau bidang studi. Konsep-konsep ini dapat berupa teori-teori, prinsip-prinsip dasar, definisi, klasifikasi, dan hubungan antara konsep. Ada dua perkara utama yang digunakan dalam model pembelajaran pencapaian konsep, diantaranya adalah yang pertama ada menentukan tingkat pencapaian konsep yang diinginkan siswa capai tergantung pada kompleksitas rencana dan tingkat perkembangan kognitif murid. Yang kedua, ada analisis konsep, adalah metode yang digunakan oleh guru untuk membantu mereka merencanakan urutan pembelajaran yang mencapai konsep. Saat melakukan analisis, pendidik harus mengembangkan beberapa hal seperti nama konsep, karakteristik dan karakteristik variabel konsep, definisi konsep, contoh dan non-contoh konsep, dan yang terakhir yaitu hubungannya dengan konsep lainnya. Terdapat beberapa ahli memberikan definisi model pembelajaran pencapaian konsep atau konsep learning sebagai berikut, yaitu yang pertama dari Robert M. Dewey menyatakan bahwa model ini melibatkan pembelajaran melalui mengenal struktur konsep dan proporsi yang dapat membentuk pengetahuan siswa. Model ini juga melibatkan proses identifikasi, atribut penting, klasifikasi, dan generalisasi. Yang kedua yaitu dari David P. yang berfokus pada pembelajaran konseptual yang berpusat pada pemahaman struktural dan integrasi konsep baru ke dalam struktur pengetahuan yang ada. Yang ketiga dari Richard Mayer menekankan bahwa pembelajaran aktif dan
induktif sangat penting untuk mencapai pemahaman konseptual yang mendalam. Selain mendorong siswa untuk berpikir kritis dan membuat koneksi dengan pengetahuan mereka yang sudah ada, model pembelajaran ini melibatkan penyediaan informasi yang terorganisir dan disajikan dengan cara yang sesuai. Masuk pembahasan yang kedua, yaitu poin B, tujuan model pembelajaran pencapaian konsep. Ada beberapa sasaran yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran model konsep. Yang pertama ada sasaran isi. Menurut Egen dan Kauchak, memperkaya konsep lebih baik daripada belajar pada tahap awal. Selain itu, akan bermanfaat bagi siswa untuk memahami konsep-konsep yang terkait hubungan satu sama lain dan menggunakannya untuk menganalisis. Dalam kaitannya dengan tujuan isi tersebut, dua hal penting yang harus diperhatikan saat menerapkan model pencapaian konsep, yaitu yang pertama, ada model ini dirancang untuk mengajarkan ide secara eksklusif. Yang kedua, siswa harus memahami konsep dengan baik. Yang ketiga, tujuan pengembangan berpikir kritis siswa. Para ahli mengatakan bahwa ada sejumlah tujuan untuk model pencapaian konsep pembelajaran. Yang pertama dari Nimade. Penerapan model ini dapat membuat siswa berpartisipasi dalam lingkungan belajar yang positif, yang respositif dan instruktif, serta antara siswa dan guru sehingga lebih efektif dalam belajar. Yang kedua dari Usman, penerapan model ini mengandung dua tujuan utama, yaitu tujuan isi dan tujuan pengembangan berpikir kritis. Terus ada dari Widastuti, hasil belajar siswa dapat ditingkatkan melalui proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran pencapaian konsep. Pembahasan yang ketiga, yang C, yaitu kelebihan dan kekurangan model pencapaian konsep. Ada 4 keuntungan dari model pembelajaran pencapaian konsep. Yang pertama yaitu pemahaman mendalam. Yang kedua ada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga relevansi dengan dunia nyata, yaitu siswa dapat mengaitkan ide-ide yang mereka pelajari dengan situasi di dunia nyata. Yang keempat ada partisipasi aktif siswa. Dan terdapat juga 4 kelemahan dari model pencapaian konsep. Yang pertama yaitu waktu yang dibutuhkan. Waktu daripada metode pembelajaran konvensional yang lebih berfokus pada penghafalan karena proses eksplorasi, konstruksi pemahaman, dan penerapan konsep membutuhkan lebih banyak waktu. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, sulit untuk mengukur pemahaman konseptual siswa secara objektif mungkin sulit. Yang keempat, tantangan siswa dengan latar belakang yang berbeda. Tadi kita udah membahas tujuan model pembelajaran, yaitu untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih optimal, baik tujuan utama maupun tujuan pengiring. Selain itu, diharapkan bahwa penggunaan model pembelajaran pencapaian ide memaksimalkan efek pengiring dan instruksional. Berikut ini adalah dampak pengiring dan dampak instruksional model pembelajaran pencapaian konsep. Yang pertama yaitu dampak instruksional, penguasaan bahan ajar. Penguasaan bahan ajar model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan metakognitif berbeda dari model yang biasa digunakan oleh guru. Model pembelajaran ini melibatkan strategi kognitif atau strategi belajar untuk memahami materi dan memecahkan masalah. Nah, selanjutnya ada kemampuan metakognitif dalam memahami materi. Siswa dalam model pembelajaran ini menerima arahan langsung ke target untuk menambahkan keahlian metakognitif serta penguasaan materi pelajaran yang dimaksud. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah melalui metakognitif. Selanjutnya ada dampak membimbing. Yang pertama ada kemandirian akademik. Siswa dapat
lebih mandiri dalam belajar. Yang kedua ada aktivitas belajar. Yang ketiga pandangan positif. Pengaruh jangka panjang dari keterlibatan siswa yang sangat dominan dalam proses belajar hingga kemampuan siswa untuk memilih, menggunakan, dan mengontrol penggunaan berbagai strategi kognitif adalah pembentukan lingkungan pemahaman belajar yang lebih menyenangkan. Poin yang E yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran pencapaian konsep. Siddiqui berpendapat bahwa model pembelajaran konsep untuk mengajar lebih baik daripada pendekatan pengajaran tradisional. Karena sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa data dengan menyajikan model pencapaian konsep kepada guru, siswa ini mungkin telah membantu mereka mengembangkan pandangan yang lebih baik tentang pekerjaan mereka sebagai guru. Dengan mengubah model pencapaian ide, lebih banyak perhatian diberikan pada perkembangan kognitif. Poin yang selanjutnya yaitu F, unsur-unsur model pencapaian konsep pembelajaran. Yang pertama ada sintaks, fase 1 penyajian data atau identifikasi objek. Yang kedua ada mempertimbangkan strategi berpikir. Dan yang selanjutnya yang kedua yaitu ada sistem-sistem sosial. Sebelum ini menggunakan model untuk pencapaian konsep untuk mengajar pendidik memilih ide-ide, mengumpulkan dan mengubah materi, membuat contoh baik dan buruk, serta mengurutkan dan merangkainya. Namun, para psikolog pendidikan mengatakan bahwa banyak buku panduan, terutama bukan dibuat untuk tujuan pembelajaran ide-ide. Banyak kali guru harus memberikan contoh dengan mengumpulkan gagasan dan informasi yang diambil dari buku tersebut. Yang ketiga ada prinsip reaksi. Guru harus mendukung hipotesis siswa sepanjang pembelajaran, tetapi menekankan bahwa mereka membuat hipotesis dan mengadakan diskusi, di mana siswa menguji hipotesis satu sama lain. Pada tahap model selanjutnya, perhatian pendidik perlu difokuskan pada analisis ide dan cara berpikir siswa, sekali lagi dengan memberikan dukungan. Yang keempat, sistem pendukung pelajaran. Beberapa contoh pencapaian konsep dalam sistem pendukung pembelajaran dan negatif harus diberikan kepada siswa. Sebaliknya, konsentrasi tugas siswa untuk mencapai konsep adalah untuk mencapai konsep yang telah dipilih oleh guru, bukan untuk menemukan konsep baru. Ketika contoh disajikan, siswa memberikan penjelasan tentang karakteristiknya atau atribut dan mencari atribut bersama dalam contoh yang tepat dan contoh yang baik dan contoh yang buruk. Yang kelima ada penerapan. Materi atau proses ditekankan saat diterapkan pada semua bidang materi. Yuhendri dan juga Sofyan menyatakan ada tiga tahap dalam penerapan model pembelajaran pencapaian konsep. Yang pertama, data diberikan kepada siswa dalam bentuk contoh positif dan contoh yang negatif. Yang kedua, murid menilai hasil mereka. Yang ketiga, siswa berbicara tentang pemikiran mereka. Mereka membahas peran sifat-sifat dari hipotesis serta jenis dan variasi hipotesis. Poin yang G yaitu merencanakan model pembelajaran pencapaian konsep. Dalam menggunakan model pembelajaran konsep, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada menetapkan materi. Dalam situasi ini, materi dianggap sebagai konsep, bukan rumus, prinsip, ataupun generalisasi. Yang kedua, pentingnya tujuan pengkaji yang jelas. Sebelumnya disebutkan bahwa tujuan penggunaan model pencapaian konsep adalah penting untuk mengajarkan murid untuk proses berpikir kritis, terutama dalam perumusan, dalam membantu mereka mengembangkan konsep dan hubungannya. Yang keempat yaitu menentukan contoh dan non-contoh. Mengetahui contoh yang mana sungguh tepat untuk menggambarkan ide adalah unsur yang paling signifikan dalam proses menentukan contoh. Yang selanjutnya ada mengurutkan contoh. Setelah memilih contoh dan non-contoh, tugas terakhir dalam merencanakan pembelajaran adalah mengurutkan contoh-contoh tersebut. Contoh ini harus diurutkan sedemikian rupa
sehingga siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Jika pengembangan ini menjadi tujuan penting bagi guru menunjukkan konsep secara cepat atau langsung. Poin yang H yaitu sintaks atau langkah-langkah penerapan model pembelajaran pencapaian konsep. Yang pertama, fase sintaks terdiri dari 3 tahap, yaitu fase pertama penyajian data dan identifikasi konsep, yang kedua pemeriksaan pencapaian konsep, yang ketiga ada mempertimbangkan strategi berpikir. Sebagian besar model pembelajaran pencapaian konsep menggunakan langkah-langkah dengan identifikasi konsep, eksplorasi konsep, konstruksi pemahaman, dan aplikasi konsep, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Poin yang I yaitu tahapan-tahapan kegiatan model pembelajaran pencapaian konsep. Dalam model pembelajaran konsep ada 3 tahap agenda yang dilakukan. Yang pertama yaitu bagian penyajian data, tahap yang kedua yaitu pengujian pencapaian konsep, yang ketiga tahap menelaah strategi berpikir. Poin yang J yaitu metode dan analisis dalam model pembelajaran pencapaian konsep. Yang pertama ada metode. Beberapa pendapat para ahli tentang teknik yang digunakan. Menurut Kalani, siswa yang terlibat dalam penelitian dan percobaan dan bekerja dalam grup adalah cara terbaik untuk belajar. Untuk membangun ide, siswa membutuhkan pengalaman tangan pertama yang nyata. Dia menyatakan bahwa metode demonstrasi adalah metode distribusi pelajaran dengan memperagakan atau menunjukkan kepada siswa suatu proses, kondisi, atau objek tertentu. Yang K, contoh penerapan model pembelajaran pencapaian konsep. Upaya dan energi adalah materi yang memiliki banyak konsep yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka saling terkait sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam model pembelajaran pencapaian konsep, sebabkan menggunakan pembelajaran interaktif, sebelum pertemuan dimulai, dilakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Pada akhir pertemuan, dilakukan pretest untuk mengetahui bagaimana siswa belajar setelah pembelajaran diterapkan. Itu saja pembahasan dari implementasi model pencapaian konsep atau konsep learning yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.